Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Apa kabar? Apa yang kau pikirkan? Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuki dunia kerja kita, aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur tentunya ya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami muliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di pagi hari ini di hadiratmu. Kami berterima kasih karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan yang sudah memberkatinya, dan yang telah mengizinkan kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru, rahmat-Mu yang baru, dan kami percaya hari ini Engkau telah merancangkan yang baik untuk kehidupan kami. Kami percaya ada berkat, ada perlindungan, ada promosi yang Kau kerjakan atas hidup kami. Dan karena itu kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan melangkah di hari ini, akan memberikan pelajaran penting bagi kami, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di 1 Korintus 15 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ, bahkan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Injil adalah kabar baik yang menceritakan keselamatan yang Allah sediakan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Amin. Dalam apa yang kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya di kota Korintus bahwa mereka telah diselamatkan oleh Injil. Oleh karena itu, mereka harus berpegang teguh pada Injil saat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Injil yang ia beritakan itu berisi dua hal yang berpusat pada diri Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan.
Yesus Kristus mati bukan karena dosanya sendiri, melainkan karena dosa umat manusia, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Artinya, kitab suci mengajarkan bahwa pengampunan dosa hanya terjadi jika ada penumpahan darah. Itu tertulis di Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 35, saudara baca sendiri ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Bapak Ibu, Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban penghapus dosa dan penumpahan darahnya. Sesuai dengan kitab suci, darahnya yang tertumpah telah memuaskan tuntutan keadilan Allah atas dosa umat manusia, sehingga Allah mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Katakan amin. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah karena Ia menampakkan dirinya ya kepada banyak orang, dan penampakan tubuh kebangkitannya kepada sejumlah orang dalam beberapa kesempatan, yakni kepada para murid, ya kan? Kemudian 500 orang sekaligus, ya kalau di sini tadi Kefas, ya, dan juga para murid, dan terakhir kepada Rasul Paulus. Saya juga punya pengalaman spiritual, ya, secara pribadi mengalami perjumpaan ketika sedang mempersiapkan ibadah pada subuh hari. Dari perjumpaan itulah kemudian saya punya kerinduan untuk baca Alkitab. Dari membaca, saya menemukan jawaban dari sebuah kerinduan. Saya menyebut saya mendapatkan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dan petunjuknya ada di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa melalui pertemuan tersebut, kuasa kebangkitan Yesus telah mengubahnya dari seorang yang paling hina karena telah menganiaya banyak orang percaya, menjadi seorang yang melakukan sebuah tugas mulia, yakni menjadi seorang pekabar Injil. Saya pun demikian, dari seorang pembenci kepada Kristus dan kekristenan menjadi seorang pemberita Injil, yang walaupun saya harus membayar harga 4 tahun 6 bulan di penjara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 1993 dituntut 4 tahun pidana penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara. Sementara ancaman maksimal dari pasal 156A itu 5 tahun pidana penjara. Saudara, jangan tanya masuk penjara dipukul apa tidak. Saya bukan cuma dipukul, dianiaya. Iya. Iya. Saya dianiaya. Ya, banyak hal yang saya alami. Ya. Dan saya harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Artinya saya harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya saya. Sama seperti jemaat di Korintus dan Rasul Paulus, kita juga sudah diselamatkan
dan diubah oleh Allah ketika kita percaya kepada Injil. Sebab Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu kesimpulan saya setelah saya membaca Roma pasal 1, 16 dan 17, yang kemudian membuat saya harus mengambil keputusan yang ekstrim, ya kan? Yaitu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab bagi saya tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus telah mengampuni kita dari dosa, sehingga dosa saya tuntas tas. Sudah dihapus, bukan ditimbang. Kuasa kebangkitan Yesus telah mengubah hidup kita menjadi bermakna. Amin. Perubahan terbesar dalam diri seseorang akan terlihat ketika dia sudah menerima Yesus. Dia menjadi ciptaan baru. Amin. Pola hidup yang baru. Ya kan? Nah, karena itu mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, perubahan terbesar apa yang terjadi dalam hidupmu setelah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara senang menceritakan perubahan tersebut kepada orang-orang di sekitarmu, supaya mereka mengalami anugerah keselamatan yang sama? Setelah saya terima Yesus, perubahan yang terjadi ini, kesukaanku adalah memberitakan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, Injil kasih karunia kepada siapapun yang saya jumpai dimanapun saya berada. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Walaupun kemudian saya ditangkap karena kesaksian itu, diproses secara hukum, ya kan, masuk sel Polres Poso, kemudian dipindahkan ke rumah tahanan negara Poso, yang waktu itu sudah ditunggu oleh algojo, lalu saya dipukul, dianiaya, bangka bengko bongko kata orang Manado. Tapi saya bisa melepaskan pengampunan. Itu perubahan yang luar biasa. Ya, tidak ada kebencian. Yang ada seperti yang Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya memberitakan, ya, walaupun saya dituntut 4 tahun, ya, pidana penjara. Sebelum putusan saya diberikan kesempatan untuk membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan begitu menarik. Temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan di akhir pidato saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Berakhir 4 tahun 6 bulan. 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ya itulah Pengkhotbah 3:16, ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Anda mencari keadilan di pengadilan? Alkitab sudah mengingatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, Allah ingin agar saudara dan saya aktif mengabarkan Injil kepada dunia yang sudah rusak dan yang sedang menderita karena kuasa dosa. Hanya Injil yang berkuasa mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Tanpa Injil, dunia ini akan binasa. Karena itu, biarlah kita semakin giat memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung, terlibat aktif langsung atau tidak terlibat aktif langsung atau tidak langsung. Biarlah dimanapun engkau bekerja, engkau menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Bekerjalah dengan baik,
bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami diingatkan bahwa Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang harus kami beritakan baik atau tidak baik keadaannya setelah kami mempercayainya, karena kami juga diselamatkan oleh Injil itu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada